Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bab qada' shalah al-fa'idah, bab mengqada' salat yang terlewat. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bahas mengenai apa yang terakhir, takhirus salah, mengakhirkan salat, atau yang sering disebut dengan ibrad, mengakhirkan salat sampai waktu dingin, ya. Yang dimaksud adalah salat duhur sampai waktu sejuk atau dingin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab qada' shalah al-fa'idah wa ta'jiliha, bab qada' salat al-fa'idah dan wa ta'jiluha, dan mempersegera mengqada'nya. Saya akan bacakan hadisnya, dan saya sarankan hadis ini juga untuk dihafal karena pentingnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik, wa tala qauluhu ta'ala wa aqimis salata li dzikri. Dan dalam riwayat Imam Muslim, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya, barang siapa yang terlupa, salatan, melaksanakan sebuah salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia mengerjakannya apabila dia ingat. Perhatikan pada kalimat dzakaraha. La kafarata laha, tidak ada kafarat bagi salat yang ditinggalkan tersebut illa dzalik, kecuali al-qada', yaitu mengqada'nya. Wa tala qaulu ta'ala, kemudian membaca firman Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala setelah menyebutkan masalah seseorang yang terlupa melaksanakan salat. Apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man nasiya, dalam riwayat Imam Muslim, man nasiya salatan aw nama anha. Apa perbedaan riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim? Yang saya maksud riwayat pertama dengan riwayat yang kedua. Kenapa di sini beliau tambahkan riwayat yang kedua, padahal kurang lebih sama dengan yang pertama? Nah, yang kedua ada tidur. Nah, untuk riwayat yang pertama disebutkan man nasiya, barang siapa yang terlupa saja, lupa saja. Sedangkan pada riwayat yang kedua ada man nasiya, ini satu sebab, yaitu terlupa. Kemudian udzur yang kedua yaitu nama anha, tertidur darinya, yaitu tertidur dari melaksanakan salat. Maka apa kafarahnya? Ayyusalliha idza dzakaraha, masih sama, yaitu melaksanakan salat apabila ingat. Artinya ingat bahwa dia lupa mengerjakannya atau tertidur darinya. Kemudian
Kalau kita perhatikan pada hadis di atas, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan salat itu ditentukan waktunya. Salat subuh ada waktunya, salat zuhur ada waktunya, dan setiap salat itu ada waktunya. Ada awalnya, ada akhirnya. Tidak boleh mendahulukan, yang dimaksud tidak boleh melaksanakan salat sebelum waktunya, sebagaimana tidak boleh mengakhirkan dari waktunya. Dan di sini barang siapa mengerjakan sebelum waktunya maka salatnya tidak sah. Barang siapa mengerjakan setelah keluar dari waktunya, salatnya sah, tetapi apa? Bersamanya dosa. Karena mengakhirkan salat dari waktunya. Nah, ketika salat itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya, awal maupun akhirnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara tabiat manusia itu mudah lupa dan sering berbuat salah, maka di antara hikmatullah, di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi seseorang yang mempunyai yang terlupa dari sholatnya ataupun yang tertidur karenanya, tertidur dari melaksanakannya. Dan ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan keringanan darinya. Namun ingat bahwasannya sholat yang ditinggalkannya tersebut tidak berarti kemudian dimaafkan begitu saja, tetapi harus diqadha. Sehingga seseorang apabila sakit, ya, katakanlah sakit hanya demam atau sakit-sakit ringan, yang mana dia masih memungkinkan baginya untuk melaksanakan sholat pada waktunya, maka sholat itu tetap dikerjakan pada waktunya. Sehingga tidak seperti sebagian orang yang ketika mondok di rumah sakit, ya, menginap di rumah sakit selama 2-3 hari, dia tinggalkan seluruh sholatnya, kemudian ketika pulang dijamak semuanya selama 3 hari tersebut dalam satu waktu. Tidak dibenarkan seperti itu. Oke, mungkin di saat dia di rumah sakit, mungkin dia tertidur dari beberapa sholat, maka kewajibannya adalah mengqadha sholat tersebut. Tapi apabila dia ingat untuk melaksanakannya, maka dia mengerjakannya tepat pada waktunya. Hanya kaifiyahnya saja yang berbeda, cara melaksanakannya saja yang berbeda. Bila tidak mampu berdiri maka boleh duduk, bila tidak mampu duduk maka boleh berbaring. Apabila tidak mampu menggerakkan sama sekali anggota tubuh, maka cukup dengan mengedipkan mata, ya, atau akan memberikan isyarat apapun yang bisa digerakkan dari anggota tubuh. Seandainya bisa menggerakkan mulut, gerakkan mulut, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ketika Nabi SAW membaca wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, maka ketika beliau membacakan setelah apa? Menyebutkan pembahasan tentang qadha salat, yang mana qadha salat ini dilakukan idza dzakaraha, apabila seseorang ingat, ya, kapan dia ingat, maka dia diwajibkan untuk mengerjakan salat yang terlewat tersebut, tidak menunggu 2-3 hari, saat itu juga dikerjakan. Keadaan Nabi SAW membaca ayat tersebut setelah menyebutkan masalah ini menunjukkan bahwa tafsir dari ayat ini seperti yang disebutkan di awal, bahwasannya firman Allah Ta'ala wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, menunjukkan annal murad min ma'naha an tuqam shalah inda tadzakkuriha, menunjukkan bahwasannya yang dimaksud pada ayat ini hendaklah seseorang mendirikan salat pada saat dia ingat pada pelaksanaannya. Nah, dan tidak diundur-undurkan. Dan seseorang tidak berdosa apabila dia segera mengerjakan qadha salat yang terlewat, namun dia berdosa apabila mengakhirkannya dari masa ingat yang tersebut. Dan insyaallah kita akan menyebutkan khilaf di antara para ulama, yang mana di sini disebutkan khilafnya